Untuk yang pertama, kita akan cek dulu indeks IHSG. Hari ini tanggal 10 November untuk IHSG ditutup merah minus 0,42% ke level 6.809 ya. Kalau secara technical ini masih cenderung konsolidasi di range area 4.740-an. Itu masih jadi supportnya untuk IHSG saat ini, dan resistennya masih di 6.880. Kalau kita cek untuk transaksinya, coba untuk hari ini tanggal 10 November ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Secara keseluruhan untuk ASINya net sell, ASINnya lebih banyak yang keluar, paling banyak di distribusi asing untuk hari ini ada saham Bank BRI. ASINnya net sell 245,2 M. Selain di saham Bank BRI, hari ini ASINnya juga keluar di saham Bank BCA, net sell 185,4 M, di GoTo, Bank BNI, Bank Mandiri juga ASINnya keluar. Kemudian yang paling banyak dibeli asing ada AMMN, kemudian ONTR, Adaro, Telkom. Cuman ini sih untuk ASINnya distribusi ya untuk hari ini. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir, dari tanggal 6 untuk ASINnya cenderung keluar sih di IHSG ya. Dan untuk minggu depan mungkin ya lihat aja ya untuk indeks globalnya gimana. Kalau hari ini sih untuk indeks Asia semuanya ditutup merah ya, sedangkan untuk indeks US-nya nanti lihat aja ya. Ini masih close market sih untuk jam segini, mungkin jam 9-an lebih ya nanti mulai buka untuk indeks Amerika. Jadi semoga aja untuk indeks US bagus, sehingga untuk IHSG ada kemungkinan untuk minggu depan juga dibuka hijau. Ya, ini sih buat patokan area support resistennya aja. Oke, itu untuk IHSG ya. Untuk saham yang pertama ini yang akan kita cek adalah BBCA. Hari ini ASINnya keluar dan harga sahamnya turun lumayan dalam 1,94% ke level 8.825. Tadi sempat naik sih. Jadi di awal market itu langsung open gap bawah ya untuk saham Bank BCA. Jadi langsung dibuka merah, naik sampai ke 9.000 ya. Tadi sempat nyentuh level 9.000 tapi habis itu dibanting turun. Kalau kita cek untuk transaksinya, ini untuk ASINnya di saham BBCA dalam 1 minggu terakhir net buy cuma 1,3 M. Jadi kadang masuk kadang keluar. Dan untuk hari Jumat ini ASINnya keluar 185,4 M. Untuk BBCA hari ini tanggal 10 November secara keseluruhan sih hitungannya ini kurang bagus ya. RX net sell 170 M. Jadi ada yang distribusi cukup gede sih. Untuk RX hari Jumat ini net sell 170,6 M, padahal nilai transaksinya 173. Jadi cenderung distribusi. Untuk YU juga seperti itu, antara nilai transaksinya dan net sell-nya juga ya hampir sama. Jadi untuk asingnya distribusi hari ini di saham Bank BCA, lokalnya nampung cuman nggak sebanyak asing distribusi, jadi harganya turun. Mungkin untuk hari Senin jangan buru-buru entry kalau langsung dibuka merah ya. Kalau sampai jebol 8.800 maka support selanjutnya untuk saham Bank BCA bisa ke level 8.600, 8.700, 8.675, itu area support selanjutnya untuk saham BBCA. Misal langsung turun di bawah 8.800. Perhatikan aja level ini dulu, 8.800. Kalau sampai jebol di bawah itu jangan buru-buru entry, tapi kalau masih bisa bertahan di atas ini ya mungkin akan sideways dulu. Mungkin seperti itu untuk saham Bank BCA. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI yang hari ini di distribusi asing paling banyak ya, dan harga sahamnya turun lumayan dalam 2,40% ke level 5.075. Malahan tadi sempat nyentuh supportnya yang di 5.050 ya, cuman ya naik 1 tick untuk saham Bank BRI. Di awal market langsung dibuka merah, jadi open gap bawah ninggalin gap down sini untuk saham Bank BRI. Untuk besok kalau secara technical sih perhatikan aja level 5.050 ya, semoga nggak jebol di bawah itu. Kalau sampai jebol di bawah itu ya ada kemungkinan untuk saham Bank BRI muji supportnya lagi yang di 4.830. Kalau kita cek untuk transaksinya untuk hari ini Bank BRI ASINnya keluar cukup banyak, net sell 245,2 M. Kalau kita cek dari tanggal 6 dalam 1 minggu terakhir, net buy cuman nggak terlalu banyak, 26,4 M aja ya. Jadi kadang masuk kadang keluar, tapi hari ini keluar.
Kalau kita cek lebih detail lagi di sini untuk saham Bank BRI tanggal 10 November, di distribusi asing ini RX lagi yang distribusi, malahan untuk RX ya sama dengan hampir sama seperti BBCA ya, di distribusi. Untuk RX-nya distribusi antara nilai transaksi dan net sell-nya nggak beda jauh. Selain RX, untuk aslinya yang keluar ada ZP, KZ, AK, YU. Jadi untuk aslinya distribusi yang masuk paling banyak CC itu pun cuma 11,6 M aja ya. Jadi di distribusi asing ditampung lokal untuk harga sahamnya turun. Ya, padahal ini sih market utamanya YU, tapi YU ini cenderung trading sih. Untuk nilai transaksinya 248 M dan netnya cuma 35 aja, AVG-nya di 5085, berarti floating loss ya untuk hari ini. Ya di area sini. Ya perhatikan saja area sini sih, semoga nggak jebol 5500 untuk minggu depan ya. Mungkin kalau mau spekulasi buy, iya, ini sih, ini udah di area support 5075, 5050 itu area supportnya. Pasang antisipasi aja kalau sampai turun di bawah 5500 kalau mau pasang antisipasi ya, atau kalau tetap masih mau hold sih kemungkinan buat naik lagi kalau menurut saya untuk sekelas Bank BRI ya, selama nggak ada sentimen negatif kemungkinan ya malah bisa naik di atas ke level 6 ribuan sih, cuma nunggu waktu aja. Entah itu akhir tahun ini atau awal tahun, ya kita lihat aja. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya. Kalau kita pakai MA 200 di level harga saat ini itu masih, bentar, nggak keluar. Nggak bisa ya. Ya mungkin seperti itu aja ya untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BNI yang hari ini juga turun. Ini untuk saham Bank BNI. Enggak sih, tadi sempat turun soalnya. Untuk saham Bank BNI sempat turun, nguji supportnya tadi di 4820. Cuman dijaga di atas itu ya, ditarik naik lagi dan close di harga penutupan yang kemarin. Untuk area support resistennya masih sama, supportnya di 4820 dan resistennya di 4970-an kalau kita cek untuk transaksi hari ini. Untuk saham Bank BNI hari ini tanggal 10 November aslinya keluar 30,1 M net sell ya, kalau kita cek dari tanggal 6 dalam satu minggu terakhir net sell 232,9 M. Jadi untuk saham Bank BNI ketika ini ya konsolidasi di range area ini untuk aslinya cenderung keluar. Perlu hati-hati apalagi kalau sampai minggu depan jebol 4800-an itu bisa nguji ini 4680 itu support selanjutnya, misal minggu depan bisa jebol ini. Semoga aja nggak jebol sih. Kita lihat aja besok ya gimana. Kalau kita cek untuk transaksinya lebih detail lagi untuk saham Bank BNI. BBNI hari ini tanggal 10 November secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, didistribusi oleh AKBK. AKBK yang keluar itu asing sih, jadi AK versi asing net sell 63M, kemudian BK versi asing net sell 12,1M, dan aslinya yang nampung ada DX dan CC ya yang paling banyak. Untuk lokalnya sendiri lebih banyak yang masuk sih, cuman nggak terlalu mendominasi untuk lokalnya. Kalau kita cek dari awal minggu ini, dari tanggal 6, untuk Bank BNI AK ya distribusi terus. Untuk AK-nya hari ini tanggal 10, apakah masih jualan? Masih ya, AK-nya masih terus jualan ini sampai hari ini di saham Bank BNI. Dalam satu minggu terakhir cenderung didistribusi oleh AK versi asing sih. Jadi untuk hari Senin kalau langsung merah, perhatikan saya level ini ya, 4820, semoga nggak jebol di bawah itu. Kalau sampai jebol ya berarti jangan buru-buru entry, takutnya bisa nguji 4680. Mungkin seperti itu untuk saham Bank BNI. Untuk selanjutnya kita akan cek saham GoTo yang hari ini naik 1 poin ke level 76. Kalau secara teknikal masih cenderung bergerak konsolidasi ya untuk saham GoTo. Ya di area sini-sini aja sih, semoga aja untuk minggu depan bisa nguji resistennya yang di 83, 82.
Untuk supportnya masih di 69 ya. Untuk level harga saat ini di tengah-tengah. Kalau mau entry sebenarnya nanggung, tapi kembali lagi disclaimer. Kalau kita cek untuk transaksinya, untuk hari ini saham Goto aslinya net sell. Hari ini net sell loh, tanggal 10 itu net sell 68M ya. Tapi kalau kita cek dari awal minggu ini masih net buy sih. Jadi kadang masuk kadang keluar untuk aslinya di saham Goto. Kalau untuk hari ini yang keluar siapa? Untuk Goto hari ini tanggal 10 yang keluar untuk aslinya ada AK ya. AK keluar lagi. Nah ini taking profit atau gimana, soalnya AK itu masuk di harga bawah ini ya kalau nggak salah. Kita ikuti waktu itu. Selain AK hari ini yang keluar ada TP, ZP, PDXL versi asing, dan yang masuk BK. Kalau kita cek dari awal minggu ini yang pegang barang paling banyak BK sih sampai hari ini. Untuk BK nya masih nambah muatan. Semoga aja untuk BK mau jaga harga di saham Goto. Kalau bisa naikin ya syukur lah ya. Untuk target plusnya ini di 82, 83 mungkin buat teman-teman yang udah ambil posisi di bawah dan floating profit. Misal minggu depan di awal market langsung dibuka hijau, sekiranya nggak bisa breakout di atas 83, 82 ya nggak ada salahnya buat diamankan ya. Takutnya gagal breakout nanti turun lagi kan sayang. Tapi kembali lagi disclaimer, mungkin seperti itu untuk saham Goto ya. Kalau lihat transaksi hari ini aja sih tanggal 10 yang masuk sama yang keluar ini lebih banyak yang masuk sih kalau kita lihat sekilas ya. Jadi mudah-mudahan masih bisa hijau sih di awal market. Mungkin seperti itu untuk saham Goto ya. Target plusnya di 82, 83. Untuk selanjutnya kita cek saham Telkom yang hari ini naik 0,57% ke level 3.550. Jadi masih dijaga di atas 3.500 ini untuk saham Telkom. Jadi turunnya itu semoga aja cuma nutup gap nanti naik lagi ya. Semoga aja. Tapi untuk aslinya sendiri hari ini Telkom dalam satu minggu terakhir aslinya keluar 274M dan untuk hari ini aja masuk tapi nggak terlalu banyak 11,2M ya. Semoga aja besok masuk lagi untuk minggu depan untuk aslinya di saham TLKM. Untuk hari ini secara keseluruhan tanggal 10 November sih kurang bagus ya. Untuk transaksinya itu masih ada yang distribusi yaitu YUCC dan ZP. Yang nampung AKDX. Untuk asingnya yang masuk itu AKDX sih, AKDX versi asing. Dan yang distribusi paling banyak CCZP. Tapi hari ini asingnya net buy loh. Ya 11M. Untuk besok mungkin lokalnya ada yang distribusi ya, YU versi lokal. Untuk aslinya juga sebenarnya masih ada yang jualan cukup banyak ini CC. Kalau kita cek dari awal minggu ini untuk CC terus jualan ya, sampai hari ini pun untuk CC masih jualan, CC versi asing di saham Telkom. Jadi untuk hari Senin mungkin kalau mau entry sih ya di tengah-tengah nanggung ya bagusnya pas ini ya di area supportnya di area 3.500an lah, dekat-dekat area situ bagusnya seperti itu. Tapi kembali lagi disclaimer, kalau masih hijau target price-nya resisten terdekatnya ada di 3.580. Breakout di atas itu ngejar 3.630-an, mungkin seperti itu untuk saham Telkom. Pendapatannya sih di kuartal 3 bagus ya, jadi semoga aja bisa jadi sentimen positif untuk harga Telkom, apalagi ini menjelang akhir tahun ya. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita cek saham ASII yang hari ini naik 0,43%. Untuk trennya sih cenderung sideways ya. Untuk beberapa hari terakhir nggak terlalu, volatilitasnya itu nggak terlalu volatile lah. Kalau kita cek untuk transaksinya ASII hari ini tanggal 10 aslinya masuk, cuman nggak terlalu banyak 2,5M aja. Dan kalau kita perhatikan untuk nilai transaksinya untuk sekelas ASII cenderung sepi ya. Sepi sih untuk saham ASI. Kemungkinan kalau rame ya harganya naik. Semoga aja sih seperti itu. Tapi kalau masih sepi ya mungkin akan bergerak di arah situ-situ aja. Untuk hari ini yang masuk sama yang keluar hitungannya sih nggak beda jauh ya untuk saham ASI ini. Yang keluar cuman ada yang distribusi yaitu KZ. KZ versi asing hari ini murni distribusi, tidak melakukan pembelian sama sekali. Dan yang nampung asing juga sih, ARXCC versi asing ini nampung. Jadi untuk transaksinya
didominasi oleh asing. Asingnya net buy cuman nggak terlalu banyak. Untuk lokalnya sendiri net sell. Jadi untuk besok ya mungkin akan sideways dulu di area sini. Kalau bisa breakout di atas 5.780, maka ya semoga aja bisa naik ke 5.840 ya. Tapi kita lihat aja besok. Mungkin kalau buat teman-teman yang mau nyicil, ini sebenarnya koreksinya udah lumayan dalam ya. Mungkin seperti itu untuk saham ASI. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BRPT yang hari ini naik tadi lumayan tinggi ya untuk BRPT. Sempat ke level 1280 cuman ditarik turun lagi dan ini close pas di area resistennya ya. Jadi belum berhasil breakout untuk hari ini. Untuk minggu depan kita lihat aja semoga bisa breakout ya, tapi anak usahanya yang baru kemarin IPO ya, brand kayaknya di suspend. Jadi lihat aja besok gimana di awal market. Kalau langsung di kamera berarti jangan buru-buru entry. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham BRPT hari ini aslinya keluar 21,3 M. Kalau kita cek lebih detail lagi, hari ini tanggal 10 November secara keseluruhan sih sebenarnya lebih banyak yang keluar ya. Jadi di distribusi yang jadi tadi lokal aja. Ini secara keseluruhan kelihatan sekali kalau lebih banyak yang keluar untuk saham BRPT dan yang jadi market maker utamanya YP, MG. Mereka cenderung scalpingan ya di saham BRPT, jadi amannya buat scalping aja sih buat teman-teman yang mau entry. Kalau untuk swing atau invest ya bisa dipertimbangkan lagi ya. Untuk besok ya seperti tadi lihat aja di awal market ya, kalau langsung di kamera jangan buru-buru entry, tapi kalau langsung hijau ya disclaimer sih kalau mau berspekulasi buy bisa pasang antisipasi aja, misal langsung dibuka hijau ya, itu di bawah mungkin di 1160 atau disewain aja, tapi ya disclaimer. Oke, itu untuk saham BRPT. Untuk selanjutnya kita cek saham PGEO yang beberapa hari terakhir ini cenderung turun ya. Hari ini pun walau ditutup minus, walaupun tadi sempat naik nguji resistennya yang di 1300, cuman gagal breakout turun dan ini plus hitungannya pas di area support sih. Malahan sedikit di bawahnya ya, berarti konfirmasi jebol support ini untuk saham PGEO ya. Lihat aja di awal market gimana, kalau langsung merah berarti jangan buru-buru entry. Target price-nya misal masih turun itu ke ini 1150. Ini support selanjutnya untuk saham PGEO kalau masih turun. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini gimana untuk saham PGEO hari ini tanggal 10 aslinya keluar 7 eman lebih. Kalau kita cek dari tanggal 6 ketika harganya turun-turun itu aslinya cenderung keluar. Net sell 27,4 M dalam satu minggu terakhir. PGEO secara keseluruhan untuk hari ini juga lebih banyak yang keluar ya, khususnya ini asing. Jadi di distribusi kalau kita cek dari tanggal 6 hitungannya lebih banyak yang keluar sih, dan yang nampung CC itu pun cuma 25 M aja. CC yang nampung CC versi lokal sih ya. Yang jadi market maker utamanya untuk saham PGO YU net sell 18,1 M. Mungkin buat patokan teknikalnya aja ya. Kalau langsung dibuka merah ya supportnya ada di 1150. Tunggu aja di area sini kalau ada tanda-tanda mau pullback dekat-dekat 1150. Ya disclaimer buat teman-teman yang mau berspekulasi buy. Lihat candlenya beberapa hari terakhir sih cenderung bergerak ke arah bearish ya. Mungkin seperti itu untuk saham PGO. Kembali lagi disclaimer, dan untuk resisten tertekannya di sini 1270. Untuk selanjutnya kita cek saham AMMN ini yang harganya masih bertahan di atas ya. Masih konsolidasi di atas untuk saham AMMN. Kalau kita cek apakah masih ada kemungkinan naik lagi untuk saham AMMN ya. Untuk AMMN dalam satu minggu terakhir untuk aslinya masih net buy cukup banyak 200-an M. Untuk hari ini aja aslinya masih terus masuk ya di saham AMMN. Kayaknya masih ada kemungkinan bisa naik lagi sih selama aslinya nggak banyak distribusi aja. AMMN yang masuk masih BK ya, BK. Dan hari ini ada yang distribusi sebenarnya. Bukan hari ini sih, dalam satu minggu terakhir ini ada RB yang hampir seluruh transaksinya selling sih. Ya, ini RB antara nilai transaksinya dan net sell-nya sama ya. Jadi di harga saat ini RB-nya taking profit. Untuk hari ini pun sebenarnya RB jualan yang murni distribusi dan yang nampung YU
BK ya, CC, YU, AK, BK ngampung. Tapi aslinya masih net base sih. Kalau kita cek dari awal bulan ini aja untuk BK, AK masih terus masuk ya. Jadi BK sih. BK sampai hari ini pun masih terus masuk. AK-nya juga masih nambah muatan. Jadi selama AK BK itu nggak distribusi, semoga aja untuk saham AMMN masih dijaga harganya di atas 6.400, 6.500 ya. 6.500 itu area support terdekatnya untuk saham AMMN, dan resistennya kalau misal minggu depan misal langsung naik ya, langsung ngegas naik ya, target price-nya ke 7.400. Mungkin seperti itu untuk saham AMMN ya. Dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video ini, semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.